keadaan sehat dan semangat. Oke, selamat berakhir pekan. Tetapi sebelum berakhir pekan ya, sebelum melakukan kegiatan akhir pekan ini, kita belajar dulu. Hari ini kita belajar agama. Nah, sebelum belajar kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Kita bersama-sama ucapkan doa Salam Maria. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kemarin PR-nya hanya satu saja dan itu masih ada yang bertanya di mana PR-nya, yang mana PR-nya ya. PR-nya adalah perintah Allah yang keberapa yang bunyinya jangan membunuh. Ya, jawabannya adalah ke-5. Perintah Allah yang ke-5 ya, itu bunyinya jangan membunuh. Oke, selain menghormati hidup orang lain, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita menghormati milik orang lain ya. Berarti selain menghormati hidup orang lain dengan tidak menghilangkan nyawa orang lain, dengan berbuat kasih dengan orang lain ya, dengan berbuat kebaikan, kita juga menghormati milik orang itu. Kalau kita menghormati miliknya, berarti kita tidak mengambil atau semena-mena dengan milik orang lain. Salah satu contohnya apa? Ya, dalam firman Tuhan, dalam perintah Allah, yaitu jangan mencuri. Ya. Tetapi di zaman sekarang kita lihat ya, berita di sosial media atau berita yang ada di sekitar kita ya, berita di dunia maya ya, di televisi dan sebagainya, media massa dan media tulis atau media cetak ya, seringkali kita melihat berita tentang orang itu ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang korupsi dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak menghormati milik orang lain. Artinya ia mengambil milik orang lain, ia memakai tanpa seizin orang lain ya. Oleh karena itu menimbulkan kemarahan, kesal, jengkel, benci, atau bahkan kita merasa prihatin melihat orang-orang yang masih ya tidak merasa bersalah sama sekali untuk mengambil hak orang lain. Kenapa kok orang bisa mengambil hak orang lain? Karena ia tidak bersyukur dengan apa yang ia punya. Ia kurang berusaha dengan keras supaya juga mendapat hal yang ia inginkan. Ia tidak biasa untuk berjuang, sehingga segala sesuatunya ingin yang instan, ingin yang cepat. Maka cara cepat itu mengambil punya orang. Umpamanya ada tanaman di kebun, ada sayur di kebun. Melihat kebun orang bagus, banyak sayurnya ya, ingin rasanya punya kebun yang seperti itu, ingin punya banyak sayur yang seperti itu, tetapi tidak mau mencangkul, tidak mau menebas, tidak mau menanam bibitnya, sehingga ketika orang lain panen, dia juga ikut panen di kebun orang tanpa seizin pemiliknya, memanen tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, itu adalah hal-hal kecil, contoh kecilnya ya. Nah, kalau kemarin kita sudah menulis terus ya, menulis terus, dan hari ini tugasnya adalah kita bercerita. Coba kamu ceritakan pengalamanmu. Apakah kamu pernah mengambil
punya orang lain, milik orang lain, atau kamu punya pengalaman pernah diambil milikmu oleh orang lain. Ya, kamu ceritakan satu pengalaman saja yang menurutmu paling berkesan dan sampai saat ini masih kamu ingat. Oke? Pengalamannya kamu mengambil milik orang lain atau milikmu itu diambil. Nah, kalau kamu mengambil milik orang lain, apa yang kamu rasakan setelah kamu mengambil? Atau setelah milikmu diambil ya oleh orang lain, apa yang kamu rasakan? Oke, itu saja kegiatan kita akhir pekan ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan supaya nanti berakhir pekannya menjadi plong, tidak ada tugas yang dipikirkan lagi. Ya. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita ucapkan bersama-sama doa kemuliaan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tanggung jawab hari ini supaya bisa menikmati akhir pekan tanpa tugas yang ketinggalan. Oke? Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya. Jaga jarak, tidak henti-hentinya. Bapak Ibu guru mengingatkan kita semua, ya. Ini untuk kesehatan kita bersama. Dan jangan lupa juga selalu mendoakan keluargamu dan orang-orang di sekitarmu supaya selalu sehat. Dan selalu milikilah alasan untuk bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.